Tuhan tadinya Dia berkenan setia seruan doa. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu kami merasa tenang, ada penghiburan dan kekuatan. Hanya pada-Mu Tuhan kami selalu bersandar, hingga saatnya yang pulihkan semua. Saatnya kita bersama, satukan hati
Doa
Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kesembuhan terjadi atas negeri kami, pemulihan terjadi atas negeri kami. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang pegang kendali dan ambil alih setiap kami anak-anakmu di tempat ini, mereka yang beribadah di rumah-rumah. Biarlah Tuhan yang memberkatinya, biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberikan semangat yang baru, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati dalam keuangan, Tuhan yang memberkati dalam segala hal. Tidak ada kebosanan, tidak ada ketakutan. Tuhan memberikan semangat yang baru, hati yang baru, semakin mengasihi, lebih merindukan lebih akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan biar setiap kita yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita pegang dan kita terima dengan iman. Biar berkat Tuhan itu boleh semakin dicurahkan. Biar berkat Tuhan itu boleh semakin dilimpah-limpahkan buat setiap hidupmu. Apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, biar hidupmu diberkati Tuhan. Sampai hidupmu jadi berkat buat lingkunganmu, buat bangsamu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dialah yang sanggup.
Gereja Tuhan boleh dibangkitkan. Setiap apapun yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Amin. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang mengajari setiap kami. Untuk kami boleh menabur benih. Untuk kami boleh menabur dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami tahu ini saatnya kami menuai. Menuai tanpa batas. Waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan Dan bersama. ini saatnya. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, menggerakkan hati firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lautan besar merendam seluruh Udah banyak. Mari gereja-gereja Tuhan bangkitlah. Jadilah gereja yang jadi berkat dimanapun engkau berada.
di tanah Berapa kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dan aku dapat kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu.
sadar Tuhan setelah pasca kebangkitan dalam hidup kami, dalam kebangkitan setiap aspek hidup kami yang dulunya terpuruk Tuhan, ini kami bangkit kembali dari kematian hidup kami, kematian masa depan kami Tuhan, dan melihat masa depan kami cerah setelah sinar-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, di tahun kemuliaan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus mengikuti tuntunan-Mu Tuhan, mengikuti mandat-Mu, perintah-Mu, instruksi yang dari Engkau Tuhan. Kami kerjakan mengenai setiap rencana Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkata-kata melalui hamba-Mu, kami siapkan Tuhan hati kami yang terbaik mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini mungkin Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, masih mendengarkan firman Tuhan. Saya teringat hari ini kalau saya berada di salah satu bagian taman. Saya masih teringat beberapa tahun yang lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu, ketika suatu ketika kita beribadah dan Tuhan mulai berkata, bangun gereja yang di sebelah. Saat itu kita bingung, kenapa? Karena secara natural kita nggak mungkin punya biaya untuk pembangunan. Tapi Tuhan perintahkan, sehingga kita tetap mau melakukan caranya, minta petunjuk Tuhan. Betulkah itu Tuhan sendiri yang memerintahkan? Akhirnya hari ini sudah terbangun bangunan itu. Nilainya 2 miliar rupiah. Saya masih teringat beberapa saat yang lalu sebelum gereja ini terbentuk, kehidupan saya pribadi sedang terpuruk. Sama hari-hari ini banyak orang-orang Kristen sedang terpuruk dengan adanya virus corona. Bahkan mereka merasakan bahwa masa depan dunia ekonomi mereka sudah mati. Kehidupan masa depan mereka nggak punya pengharapan lagi. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kelima, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengelumi dia, hendak mendengarkan firman Allah. Perhatikan, di mana ada Yesus, pasti akan banyak orang berkerumun sejak dulu untuk mendengarkan firman Allah. Sebab mereka sadar, mereka tahu di zaman dulu banyak mujizat terjadi yang dilakukan Yesus, sehingga mereka butuh Yesus, butuh firman Allah. Sama dengan kita hari-hari ini, kita banyak mendengar tentang firman Tuhan, tapi kita nggak tahu, masih belum tahu apa yang Tuhan mau katakan pada kita. Kita sering belum bisa mendengar suaranya. Dikatakan ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi yang Tuhan Yesus lihat, 2 perahu di tepi pantai, bukan 2 perahu di tengah pantai. Artinya mereka sedang beristirahat. Mereka sedang dalam keadaan seperti kita hari-hari ini, perahu-perahu itu. Kita harus beristirahat di rumah masing-masing. Ia naik, ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sementara kita dalam keadaan lockdown di rumah masing-masing, apakah kita masih izinkan firman Tuhan masuk dalam hidup kita? Yesus masuk dalam perahu hidup kita. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu itu untuk menangkap ikan.
Tadi dikatakan bahwa ketika mereka tidak sedang bekerja di tengah pantai, mereka ada di tepi pantai, mereka sedang membasuh jalannya. Jalan yang koyak dia perbaiki lagi, jalannya yang kendor dia kencangkan lagi. Sebab dengan jalan yang sama hari-hari ini, Tuhan ingin kita tuh sedang dalam keadaan diam di rumah. Apakah kita menyediakan hati kita, perahu hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan? Apa kita sedang memperbaiki jala-jala kita? Di mana jala itu nanti untuk menyelamatkan manusia, atau kita acuh saja? Sebetulnya saat para nelayan dia tidak mencari ikan, dia sedang membasuh jalannya, mempersiapkan tangkapan yang lebih besar nanti. Demikian juga kita saat ini, saat kita stay at home di rumah masing-masing, saat kita tidak bekerja mungkin, Tuhan mau setiap kita, apa kira-kira jalan kita yang retak, maksudnya jalan kita yang robek, yang harus kita perbaiki. Apakah itu hubungan keluarga, apakah itu hubungan kita dengan Tuhan yang belum beres, apa kita senantiasa hanya mencari berkat tapi tidak pernah mencari suara Tuhan. Itu yang harus kita koreksi dalam hidup kita. Sebab nantinya ketika para nelayan ini dia membasuh jalannya dan memperbaiki jalannya, jalan yang sama akan dipakai lagi untuk mencari ikan. Demikian juga dalam hidup kita, iman yang sama akan dipakai nantinya setelah masa ini berakhir. Apakah kita sudah persiapkan segala sesuatu yang mungkin kurang dalam hidup kita? Ayat 4 berkata, setelah selesai berbicara, iya Tuhan kita berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu itu untuk menangkap ikan. Jala yang sudah diperbaiki untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, Simon di sini dia adalah keluarga nelayan. Katakanlah seperti saat dia lahir dia sudah bisa berenang. Sementara Yesus hanya tukang kayu yang nggak ngerti soal masalah ikan. Tapi dia perintahkan kepada Simon. Simon tidak mengandalkan pengalamannya sebagai nelayan. Sepanjang malam nggak bisa nangkap ikan. Hari-hari kita nggak dapat berkat. Tapi Simon di sini mengandalkan perintah Tuhan. Dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Setiap kita harus peka mendengar suara Tuhan. Justru di saat seperti sekarang kita mulai belajar peka, keintiman kita jaga dengan Tuhan. Kita akan mendengarnya suara Tuhan lebih jernih. Saatnya sekarang ini kita tidak bekerja karena stay at home. Mari kita belajar mendengarkan suara Tuhan dengan mendekatkan diri kita, keintiman, intim bersama dengan Tuhan, mendekatkan supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Jadi Simon tidak mengandalkan pengalamannya, dia mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Karena Simon mendengarkan suara Tuhan, dia melakukannya. Dikatakan jalannya mulai koyak, jalan yang tadi diperbaiki. Coba kalau dia tidak memperbaiki jalannya yang sudah koyak, tentu akan berlubang sehingga ikan itu akan berhamburan keluar lagi, gagal. Tapi dikatakan jalan itu mulai koyak karena sudah diperbaiki. Ketika masa-masa seperti sekarang ini, harusnya hubungan kita dengan Tuhan harus kita perbaiki. Sudahkah kita intim dengan Tuhan? Sudahkah kita mendekat pada Tuhan yang merupakan sumber berkat? Sering kita ke gereja, yang kita cari adalah berkat Tuhan. Aku mau berdoa buat saudaraku yang sakit, berdoa buat pasangan keluargaku yang sedang diterpa masalah. Kita lupa tidak mencari sumbernya, Tuhan sendiri. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lainnya supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Berarti kalau ini tidak ada perahu yang lain, perahunya Simon sudah pasti tenggelam. Demikian juga dalam hidup kita. Di masa-masa seperti sekarang ini, harusnya kita berani berkata pada Tuhan, Tuhan, seandainya nanti aku diberkati, aku akan ingat pada orang lain yang butuh Tuhan. Seringnya kita lupa akan berkat yang kita terima dari Tuhan. Shalom. Ini adalah yang ketiga kali kita pindah tempat. Yang pertama karena banyak binatang. Kami khawatir virus corona ini mendengarkan malam itu. Kemudian yang kedua kami ke depan ternyata agak ramai. Hari ini besoknya kami siang hari ke taman yang bawah. Simon sebagai seorang nelayan, dia berkata, sepanjang malam aku tidak pernah dapat ikan. Biasanya orang kalau nggak dapat ikan, siangnya mereka beristirahat, sorenya atau malam mereka cari ikan lagi. Tapi Simon akhirnya berkata, tapi karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga menebar jalaku. Akhirnya kita melihat ada cerita yang berbeda. Ada penyertaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan Simon. Dia melangkah bukan karena pengalaman kekuatannya, tapi dia melangkah karena mendengar suara Tuhan sendiri. Dan ketika Simon mendapat ikan, dia memberi isyarat kepada perahu yang lain yang masih kosong, teman-temannya. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam masa sekarang ini kita di rumah. Supaya kita saling menolong perahu yang lain, mereka yang dalam keadaan kekurangan. Apakah kita masih menjadi pelaku perintah Tuhan, mandat yang dari Tuhan, apakah masih kita jalankan hari-hari ini? Karena perahu yang sama, jala yang akan kita pakai nantinya adalah jala yang pernah kita gagal melakukannya. Hari-hari ini mungkin kita gagal dalam kehidupan kita, bisnis kita gagal, usaha kita gagal. Tapi Tuhan berjanji dia akan memakai jala kita yang gagal, dipakai suatu saat nanti untuk menjala ikan. Ketika Simon Petrus akhirnya menebarkan jala, yang biasanya dia cuma mendapatkan 1-2 ekor ikan yang besar, 3, 4, 5 kilo. Tapi saat itu dia mendapatkan bukan 1 atau 2 atau 3, tapi 153 ekor ikan yang besar. Biasanya ikan itu yang dihitung yang besar, yang kecil tidak dihitung. Tapi hari itu dia mendapat jumlah ikan yang besar, lebih banyak dari jumlah ikan yang kecil. Itulah yang berarti Yesus adalah Allah sendiri yang menampakkan kepada Simon Petrus saat itu. Demikian juga Tuhan yang sama, dia juga akan bisa menampakkan kepada kita. Dia adalah Tuhan, dia adalah yang berkuasa atas dunia ini. Kita nggak perlu takut, kita sadarkan hidup kita hanya kepada Dia. Ayat yang 11, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan perahu lalu mengikut Yesus. Dikatakan ketika mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar, apa yang akan saudara lakukan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang jadi Simon Petrus dan para nelayan hari itu menangkap sejumlah besar ikan, pasti Bapak Ibu cepat-cepat menuju ke pasar, pasti cepat-cepat menuju ke pelelangan ikan yang belum tutup supaya ikan itu dijual. Namanya ikan yang besar kayak di sini, ini ikannya kecil-kecil. Ya, ikan yang besar itu mungkin ada 4-5 kilo, 4 kilo atau 5 kilo. Tidak bisa kita bayangkan berkat yang besar yang akan kita terima, seperti yang Simon terima saat itu. Biasanya kalau kita dapat 153 ekor ikan besar, kita cepat-cepat ke pasar. Untuk apa? Untuk kita jual ikan itu sebelum para pembeli langganan itu pergi, sebelum pelelangan ikan ditutup. Tapi mereka tidak melakukannya, mereka menghadap kepada Yesus. Jadi mereka mengandalkan sumber berkat daripada berkat itu sendiri. Itu yang kita kerjakan. Baru dikatakan, lalu mereka menjadi pengikut Yesus. Itulah yang Tuhan akan berikan. Sebelum kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya, biasanya kita diuji dengan berbagai persoalan. Hari ini kita sedang diuji dengan
adanya virus, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, firman-Nya berkata kita tidak akan pernah dipermalukan. Mari kita hari-hari ini, kita ibadah di rumah masing-masing, kita belajar menikmati apa yang Tuhan berikan pada setiap kita, untuk kita jadi pengikutnya. Dan kita harus memperhatikan perahu-perahu lain yang kosong, biar harus menjadi bagian kita melangkah dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah minggu ini dalam doa. Masing-masing pejamkan mata di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya apa yang Kau sudah berikan pada Simon Petrus. Tidak salah Tuhan, kami mengikut Engkau. Kami percaya suatu hari nanti penyataan Tuhan juga sempurna dalam hidup kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan seperti Simon Petrus, itu yang akan Tuhan sediakan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur tidak salah mengikut Engkau Tuhan. Dalam hidup kami mengandalkan Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami percaya virus corona ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan semua virus ini di dalam nama Yesus. Untuk seluruh dunia bahkan Tuhan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan masa depan kami dalam kasih dan anugerah Tuhan. Mereka yang masih di rumah-rumah belum beribadah, biarlah Tuhan jaga iman mereka tetap kepada Tuhan. Jaga iman mereka tetap mengandalkan Tuhan sebagai sumber dari segala sumber berkat dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini hamba menikmati Tuhan, kolam yang ada di bawah di pojok ini, kami percaya jemaat-jemaat Tuhan juga menikmati apa yang mereka miliki, mereka punya. Suatu saat nanti mereka juga akan menikmati sesuatu yang diberikan Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Seperti Simon itu 153 ekor ikan besar-besar dalam hidup mereka. Karena Simon Petrus, dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu ada banyak perahu yang lain yang masih kosong. Dia berikan sehingga perahunya tidak tenggelam, sehingga jalannya tidak koyak. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup Simon Petrus, juga apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, supaya ketika kami mendapat sesuatu, kami teringat akan saudara kami, akan kekasih kami yang lain Tuhan. Lingkungan kami di mana kami berada, mereka yang membutuhkan kami, mereka membutuhkan berkat Tuhan. Biarlah berkat itu juga dilimpahkan buat setiap mereka pula di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga